Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifa. Mari kita belajar bareng kimia. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Yaitu salah satu materi di kelas 12 SMA atau MA. Oke, sebelum kita ke sifat koligatif larutan, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kita El Mustafa Family. Kemudian untuk perkenalan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, kita akan kenalan dulu dengan sifat koligatif larutan. Untuk permulaannya, bekal untuk sifat koligatif larutan. Oh iya, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat pada larutan yang tergantung pada terfokuskan pada jumlah zat terlarutnya. Jadi kita fokusnya ke jumlah zat terlarut. Nah, jumlah zat terlarut itu dapat diukur dengan 3 ukuran, yaitu yang pertama molaritas larutan, ada molalitas, bedanya ini ya, R sama L. Kalau molaritas lambangnya M besar, molalitas M kecil. Kemudian ada yang namanya juga fraksi mol. Jadi jumlah zat terlarut dapat kita hitung, atau indikatornya berarti kalau ada hitungan tentang molaritas ini berarti dia sudah menghitung zat terlarut. Kemudian untuk molaritas rumusnya seperti apa? M besar, kita punya 2 rumus. Kita bisa menggunakan N per V, di mana N ini mol, kemudian V itu volume tapi dalam satuan liter. Atau kita juga bisa gunakan rumus M besar sama dengan gram per mR dikalikan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Gram ini massa zat terlarut, mR-nya senyawa berapa, kemudian ini volume larutannya. Bedanya dengan molalitas M kecil, kita nanti ngitungnya mirip dengan yang molaritas ini ya. Jadi gram per mR kali 1000 per P. Gram itu massa terlarut, mR-nya mR larutan, mR senyawanya, kemudian P ini apa? P ini massa pelarutnya, biasanya dalam satuan gram. Kemudian fraksi mol yang terakhir. Untuk fraksi mol ada XP, ada juga XT. Nah, kita belajar atau mengenal dengan istilah P dan T. Apa itu? Pelarut dan terlarut. Jadi misalkan saya punya tabung gelas kimia yang akan saya masukkan di sini. Saya akan melarutkan ke dalamnya air dan gula. Berarti mana yang termasuk pelarut, mana yang termasuk terlarut. Kita sepakati ya, untuk air karena pelarut kita lambangkan dengan P. Untuk gula sebagai zat terlarutnya berarti kita lambangkan T. Jadi kita patokannya P sama T. Kalau di beberapa literatur atau di beberapa buku itu biasanya menyebutkan A, B, kemudian ada yang X, Z gitu. Tapi itu kan tidak bisa pasti. Kalau kita menggunakan P dan T ini dimanapun, soal manapun berarti yang pelarut berarti P, yang terlarut berarti T.
Untuk XP rumusnya NP per N total. Kemudian XT NT per N total. Total N berarti N-nya. N itu mol ya. Jadi kemudian XP ditambah XT itu sama dengan 1. Ini juga rumus yang mempermudah dalam menghitung. Untuk contohnya, contoh soal akan saya berikan satu contoh. Berapa fraksi mol dari 10% berat HNO3 dalam air? Untuk penerapan dari molaritas dan molalitas tadi kan kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Untuk fraksi mol pengembangannya memang agak beda. Jadi kita ambil contoh yang fraksi mol. Di sini ada istilah 10% berat HNO3. Jadi misalkan kita punya HNO3 total itu kan ada 100. Berarti kalau 10% berarti ada 10% dan 90%. 10% berat HNO3 berarti ini masanya terlarut. Kemudian 90%-nya adalah massa pelarut. Jadi kita buat permisalan seperti ini. Baru kita masukkan ke rumus. Fraksi mol yang diminta fraksi mol terlarutnya. Berarti XT-nya. XT mol dari NT per N total. Berarti NP plus NT. Mol di kelas 1 kita sudah pernah belajar. Mol itu rumusnya gram per mR. Untuk ARH sama dengan 1, ARN sama dengan 14, kemudian ARO itu 16. Jadi untuk mR-nya di total ya, 1 ditambah 14 ditambah O-nya 3 berarti 16 dikali 3. Ada berapa? Coba dihitung. Totalnya 63. Kemudian kita masukkan ke sini. Gramnya tadi 10. 10 dibagi 63 per pelarutnya 90. 90 per AMR dari H2O itu 18. Dari mana 18? H AR-nya 1 dikalikan 2 ditambah 16 berarti 18. 18 ditambah 10 per 63. Coba dihitung. Kurang lebih kalau dibulatkan ini sekitar 0,16. 90 dibagi 18 5 ditambah 0,16 berarti 0,16 per 5,16. Perkiraannya sekitar 0,03. Coba kalian hitung di rumah ya. Untuk XT berarti sudah diperoleh angka 0,03, sedangkan untuk XP kalau misalkan ditanya kan ada XP plus XT sama dengan 1, berarti untuk XP 1 dikurangi XT 1 dikurangi 0,03 yaitu 0,97. Bagaimana? Mudah dipahami? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan ataupun komen, silahkan komentar di bawah dari tayangan kami di kolom komentar. Mungkin untuk permulaan dari sifat koligatif cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.